kabar kalian semua? Semoga kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat dan bersemangat. Begitu juga dengan Miss Rosa. Hari ini Miss Rosa dalam keadaan sehat dan juga sangat senang karena bisa mengajak kalian untuk belajar bersama kembali di pembelajaran tematik tema 8. Judul pembelajaran tematik di tema 8 ini yaitu keselamatan di rumah dan di perjalanan. Oke, kita mulai dari subtema 1. Aturan keselamatan di rumah. Nah, anak-anak, apa yang kita lakukan saat ini untuk tetap tinggal di rumah, rajin cuci tangan, kemudian menjaga jarak atau social distancing merupakan salah satu bentuk ketaatan dari aturan pemerintah yang menganjurkan kita untuk melakukan hal-hal tersebut agar kita selamat dan terhindar dari virus corona. Ketaatan tentang aturan ini juga tertulis di firman Tuhan loh, di Roma 13 ayat 2. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, untuk itu kalian tetap taat untuk mengikuti aturan yang dianjurkan pemerintah ya. Oke. Apa sih yang akan kita pelajari di subtema 1 ini? Kita akan belajar tentang bersatu dalam keberagaman di sekolah, penggunaan huruf kapital, nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Dan kita akan belajar membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam. Aturan keselamatan di rumah. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Ini contohnya ya, Udin membantu ibunya di dapur, dia hati-hati dalam mengupas makanan. Kemudian ini dia juga hati-hati dalam naik tangga ya. Jadi semuanya harus mengikuti aturan. Pembelajaran 1. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Ayo mengamati. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Pukul berapa Udin pulang sekolah? Perhatikan gambar jam di bawah ini. Jarum pendek menunjukkan angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 6. Jarum pendek menunjuk angka 7. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 7. Selanjutnya, jarum pendek menunjuk angka 11. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 11. Jadi, jika jarum panjang tepat menunjuk ke angka 12, cara membaca jam tersebut kalian tinggal membaca angka yang ditunjukkan oleh jarum pendek. Ya, mudah bukan? Sekarang coba kalian kerjakan soal latihan di halaman 4-5. Caranya sama dengan contoh yang sudah Miss Rosa berikan ini. Tinggal kalian tulis cara membacanya. Pukul 6, pukul
7 atau pukul 11 sesuai dengan yang ditunjukkan oleh jarum pendek. Ayo membaca. Kalian baca teks halaman 5. Dalam teks ini sudah ada bagian-bagian yang sudah Miss Rosa beri garis bawah ya. Ini ada kata Tuhan, Miss Rosa beri garis bawah berwarna merah. Kita belajar tentang penggunaan huruf kapital. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital ya. Seperti tadi yang sudah Miss Rosa beri garis bawah ini. Selalu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Nah, jadi ingat ya, kata Tuhan dan kata ganti Tuhan selalu ditulis menggunakan huruf kapital di awal kata. Selanjutnya, coba kalian tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di halaman 7. Bisa kalian tandai dan kalian kerjakan setelah menyaksikan video pembelajaran ini. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Ayo mengamati. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-temannya berbeda agama, suku bangsa, jenis kelamin, dan lain-lain. Mereka selalu hidup rukun walaupun memiliki perbedaan. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Nah, tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Coba kalian ingat-ingat kembali permainan apa yang biasanya kalian lakukan di sekolah bersama teman-teman yang menunjukkan persatuan. Kemudian kalian kerjakan, tulis dalam kolom di halaman 15 ini. Kita lanjutkan kembali ya, kalian baca teks halaman 16 yang berjudul bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Dalam teks ini ada kata-kata yang sudah Miss Rosa beri garis bawah berwarna merah ya. Kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan juga Lani. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Ya, jadi tadi kita sudah mengetahui ya, tentunya selain penggunaan huruf kapital di awal kalimat, ya, huruf kapital juga digunakan untuk menulis kata Tuhan dan pengganti kata Tuhan. Dan sekarang kita belajar penggunaan huruf kapital di awal nama orang. Nah, coba sekarang kalian diskusikan bersama Mama dan Papa latihan soal di halaman 17 dan 18. Kalian susun kata-kata yang tersedia menjadi sebuah kalimat. Setelah itu kalian tulis kalimat yang sudah disusun di kolom halaman 19. Jangan lupa penggunaan huruf kapital di awal nama orang, kata Tuhan kalau ada, ataupun pengganti kata Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Pembelajaran 3. Sekarang kita belajar mengenai penggunaan tanda titik. Nah, ini bukan hal baru ya bagi kalian karena sudah biasa kalian lakukan. Tanda titik selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat.
Nah, coba kalian kerjakan soal latihan di halaman 21 dan 22. Menulis kembali kalimat-kalimat yang ada di halaman tersebut dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titik. Tuliskan perbaikannya pada kolom berikut. Oke. Berikutnya kalian kerjakan soal latihan halaman 25 dan 26. Ini mengenai membaca waktu atau membaca jarum jam. Kalian masih ingat cara membaca jarum jam di pembelajaran 1? Jadi, jika jarum panjang menunjuk di angka 12, kalian tinggal melihat jarum pendeknya dan kalian tinggal menulis angka yang ditunjukkan oleh jarum pendek tersebut. Contoh ya, dari contoh 1 ya. Jarum pendek menunjuk angka 1, jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 1. Jadi kalian tulis dalam bentuk kata, bukan angka. Satunya ditulis ya, ditulis hurufnya bukan angka. Nah, untuk soal yang lain kalian kerjakan sendiri ya. Sekarang kita sudah di pembelajaran 4. Masih mengenai pembacaan waktu. Jadi jarum panjang itu menunjukkan menit ya, sedangkan jarum pendek itu menunjukkan jam. Contoh ya, contoh yang tertera pada gambar ini. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 8. Ditulis huruf ya, dalam bentuk huruf. Kemudian di bawahnya ditulis pukul 08.00. Miss Rosa ulangi. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah ini, kalian baca jamnya ini pukul berapa ya. Setelah kalian baca, kalian tulis hurufnya. Kemudian ditulis dalam bentuk angka 08.00 ya. Jadi yang di atas ini dibaca ya. Yang ini cara penulisan dalam bentuk angka. Nah, ini juga sama ya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 5. Kalian tulis kata-katanya atau hurufnya. Kemudian ditulis dalam bentuk angka, ditulis pukul 05.00. Nah, ini juga sama ya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 6. Ditulis dalam bentuk angka, ditulis pukul 06.00 ya. Oke. Sekarang coba kalian kerjakan soal latihan di halaman 33 dan 34. Caranya seperti dengan contoh berikut ya. Sekarang kita masuk di pembelajaran 5. Aturan keselamatan saat bermain di halaman rumah. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan kita ketika bermain. Sekarang kita amati dan kita baca percakapan berikut ini. Miss Rosa akan bacakan untuk kalian. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Di rumahku mungkin ada, biar aku ambil sebentar ya, mudah-mudahan ada. Nah,
kalimat yang Miss Rosa beri garis bawah ini, ya, Miss tandain garis bawah berwarna merah ini adalah kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada kalimat tanya, atau disingkat Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal latihan halaman 37, 38. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan isi gambar dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Oke, masih semangat? Terakhir ya, kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, sekarang ya, coba kalian perhatikan gambar jam berikut dengan teliti. Bilangan berapa saja yang kamu lihat? Benar sekali, ada bilangan 1 sampai dengan 12, bukan? Sehari semalam ada 24 jam. Jadi dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01.00. Ya. Penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Ya, jadi ini gambar jamnya. Jika sudah lewat pukul 12 siang, ya, dilanjutkan ke pukul 13, bukan pukul 1, tapi pukul 13, pukul 14, pukul 15, sampai pukul 24, ya, tengah malam, ya. Oke, sekarang coba kalian kerjakan soal latihan di halaman 51 dan 52, ya. Oh iya, Miss Rosa jelaskan yang ini ya, gambar di sebelahnya sebelum kalian mengerjakan soal latihan. Nah, ini jarum pendek menunjukkan angka 2, jarum panjang tepat di angka 12. Siang hari, ya, tidak ditulis pukul 02.00, melainkan pukul 14 karena sudah melewati jam 12 siang. Begitu juga dengan di bawahnya. Jarum pendek menunjukkan angka 5, ya. Sore hari ditulis pukul 17.00, ya, penulisan angkanya seperti itu. Dan yang ini malam hari, jarum pendek menunjukkan angka 8, jarum panjang tepat di angka 12. Ditulis pukul 20.00, bukan pukul 8.00, ya. Oke, sekarang kalian boleh kerjakan latihan halaman 51 dan 52 seperti contoh yang sudah Miss Rosa jelaskan ini. Ya, sekian pembelajaran kita kali ini. Ingat soal-soal latihan tadi dikerjakan ya, karena dengan sering berlatih kalian akan semakin mengerti. Pesan Miss Rosa kepada kalian untuk selalu berdoa, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih.